Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 4142 1110040. Saya akan menjelaskan forum ke-12 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani STMT. Untuk acuan ataupun referensi dapat dilihat di modul 12 PBM yang disusun oleh Pak Ahmad Wahyudani STMT ya. Lalu di forum 12 ini kita disuruh untuk melakukan latihan simulasi menggunakan motor DC serta fungsi interrupt. Lalu untuk simulasi motor DC terdapat sub-sub latihan di mana sub latihan awalnya itu motor DC awal, lalu ada motor DC fungsi 1, 2, 3 sampai dengan 4. Untuk simulasi interrupt hanya ada satu, tidak ada sub-sub lagi ya, atau sub latihannya tidak ada, jadi hanya satu latihan ini. Lalu untuk melakukan simulasi serta merangkai komponen, saya menggunakan Tinker-CAD, di mana dapat dilihat komponen utamanya: multimeter, Arduino Uno, 2 buah motor DC, IC L2 93D Hybrid Motor Driver, lalu sebuah breadboard ya, ini komponen utamanya. Lalu untuk konfigurasi utamanya, output 1, output 2 terhubung ke motor 2, output 3 dan output 4 terhubung ke motor 1. Lalu enable 3 dan 4 untuk mengenablekan pin 3 dan pin 4 di L293D IC terhubung ke pin 5 Arduino Uno. Lalu pin 4 Arduino Uno terhubung ke input 3 dari IC L293D. Lalu untuk codingnya dapat dilihat di paling awal ya. Ini ada 2 garing, itu artinya komen. Jadi di dalam sini, di dalam garing ini hanya komen. Ini juga sama, hanya komen. Lalu hashtag define dengan variabel right motor underscore dir dengan pin berada di pin 4. Berarti variabel right motor dir didefinekan atau dideklarasikan di pin 4 Arduino Uno. Ini juga sama, variabel right motor underscore file berada di pin 5, itu dideklarasikan juga. Lalu void setup untuk melakukan inisialisasi atau deklarasi pin, di mana pin 4 dan pin 5 dideklarasikan atau diinisialisasikan sebagai output. Lalu ada void loop untuk mengeksekusi program secara pengulangan ya. Prinsip pengulangannya dimulai dari baris pertama, kedua, ketiga, lalu balik lagi ke baris pertama, seperti itu. Di dalam void loop dapat dilihat terdapat variabel ya right motor underscore dir yang berada di pin 4 yang sebagai output. Berarti kondisi pin 4 high, lalu pin 5 high, lalu dijeda selama 1000 milisecond. Ini satuannya milisecond atau 1 detik ya. Jadi ketika program ini akan dieksekusi, maka hasilnya dapat dilihat. Ini saya minimize. Dapat dilihat
Dapat dilihat motor pertama, kondisi putarannya kondisi high, di mana putaran maksimumnya yakni dari motor DC 9393 rpm ya. Seperti itu untuk prinsip sub latihan motor DC awal. Lanjut ke sub latihan kedua, yakni motor DC fungsi 1, hampir sama dengan motor DC awal. Untuk komponennya hampir sama, yang membedakan ialah dari segi rangkaian, di mana enable 3 dan 4, ini konfigurasi utamanya ya, enable 3 dan 4 terhubung ke positif. Ini breadboard ini udah terhubung ke sumber tegangan dari Arduino ya. Lalu untuk input 3 terhubung ke pin 4 Arduino Uno, lalu pin 5 Arduino Uno terhubung ke input berapa nih? Input 4. Jadi pin 4 terhubung ke input 3, pin 5 terhubung ke input 4. Seperti itu. Lalu untuk isi programnya, sebelumnya saya sudah jelasin define itu untuk melakukan deklarasi atau inisialisasi suatu variabel ya. Jadi variabel rake motor underscore dir berada di pin 4 itu dideklarasikan ya. Jadi variabel ini mewakili pin ini. Ini juga sama, rake motor underscore fail berada di pin 5, lalu void setup. Pin 4 dan pin 5 berfungsi sebagai output, lalu terdapat dua kondisi atau dua void CW dan void CCW. CW itu clockwise ya. Artinya putaran motor akan searah jarum jam. Lalu ada void CCW artinya counter clockwise. Berarti untuk putaran motor akan berlawanan dari arah jarum jam. Seperti itu. Lalu kondisi void CW dulu ya yang saya jelasin, di mana terdapat dua digital write variabel, dua variabel ini di mana pin 4 dikondisikan sebagai high, kondisinya high, lalu pin 5 kondisinya low, itu akan menyebabkan putaran motor akan CW atau clockwise. Lalu apabila kondisinya dibalik atau di-inverse dari kondisi ini, maka kondisinya dari putaran motor akan kebalikan, berarti counterclockwise yang untuk putaran motor, seperti itu. Lalu ini untuk eksekusi programnya secara pengulangan seperti sebelumnya saya jelasin, dimana untuk eksekusi program pengulangannya berawal dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, lalu balik lagi ke baris awal ya. Berarti untuk kondisi yang dieksekusi yakni 3 CW atau 3 kali putaran searah jarum jam, berarti 3 kali 1 detik, berarti 3 detik putaran clockwise, lalu 2 detik putaran counter clockwise. Coba kita simulasi. Dapat dilihat ya di detiknya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. Oke, berarti program yang saya ketikkan di dalam teks Tinkercad ya atau script Tinkercad itu udah sesuai dengan prinsip kerjanya. Lanjut ke sub latihan ketiga, berarti
Ini kan 1, 2, 3, di mana sublatihan 3 yakni motor DC fungsi kedua. Untuk komponen utamanya hampir sama ya, yang membedakan hanya rangkaiannya, di mana untuk rangkaian motor DC fungsi 2 enable 3 dan 4 terhubung ke pin 5 Arduino Uno, lalu pin 4 Arduino Uno terhubung ke input 3, lalu pin 7 Arduino Uno terhubung ke input 1, lalu pin 6 Arduino Uno terhubung ke enable 1 dan 2. Seperti itu ya, dapat dilihat di sini. Apabila sudah, kita lihat untuk sintak atau codingnya. Di sini terdapat 4 variabel: right motor underscore dir, right motor underscore fail, left motor underscore dir, left motor underscore fail, di mana tiap variabel ini mewakili tiap-tiap pin ya. Berarti variabel ini mewakili pin 4, variabel ini mewakili pin 5, variabel ini mewakili pin 7, variabel ini mewakili pin 6, seperti itu. Lalu void setup untuk menginisialisasi setiap pin, di mana pin 4 sampai dengan 7 berfungsi sebagai output. Lalu terdapat 2 kondisi void, di mana right motor dan left motor ya. Di sini nanti kita akan melakukan simulasi motor kanan dan kiri akan menyala. Apabila sebelumnya hanya motor kanan yang digunakan, sekarang 2 motor akan dijalankan atau di-on-kan ya. Dimana di sini ada 2 void, kanan dan kiri. Berarti ini motor kanan dan ini motor kiri. Lalu untuk void motor kanan, di sini terdapat digital write, dimana kondisi pin berapa nih? Pin 5 itu kondisinya high. Lalu jika boolean arah, boolean itu nilainya 0 atau 1 ya. Berarti variabel ini bernilai 0 atau 1. Jika boolean arah maka akan dieksekusi digital write. Right motor underscore dir itu pin 7 kondisinya high, dan pin 6 kondisinya low. Nah, ini akan menyebabkan untuk motor yang kanan akan berputar secara CW ya, atau clockwise. Lalu untuk motor kiri, sintaknya hampir sama atau codingnya hampir sama. Akan tetapi yang digunakan ialah pin yang atau variabel yang di sebelah kiri left motor, berarti pin 7 dan pin 6 yang digunakan. Hampir sama dengan right arah atau right motor. Di sini juga ada boolean arah. Jika arah digital right, motor kiri dengan direction high. Ini kondisi else, berarti else itu apabila kondisinya nggak masuk, berarti kondisinya low untuk directionnya, seperti itu. Inti dari program void yang ini hanya untuk memutar motor yang di sebelah kanan atau motor 1 itu akan berputar CW. Lalu untuk motor yang di sebelah kiri, berarti motor 2 itu putarannya juga akan clockwise. Nah, untuk eksekusi program secara pengulangannya, algoritmanya untuk motor kanan dan kiri bernilai true, artinya putaran motor akan ke kanan. Lalu selanjutnya akan dijeda, berarti ini kondisi nyalanya durasinya selama 5 detik. Lalu saat sudah habis waktunya, maka motor kanan dan kiri
akan kondisi false, artinya akan mati, berarti berhenti. Lalu untuk durasi berhentinya selama 3 detik. Kita coba simulasi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Berarti program yang sudah saya ketikkan di dalam sini sudah sesuai ya. Lanjut ke sublatihan selanjutnya. Berarti motor DC fungsi 3 dan 4. Ini berarti dua fungsi sekaligus ya. Dua sub latihan sekaligus. Oke, untuk komponennya hampir sama. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan ialah rangkaiannya, yakni untuk enable 1 dan 2 terhubung ke pin 10, lalu enable 3 dan 4 terhubung ke pin 9, lalu input 1 dan input 2, input 1 terhubung ke pin 6, input 2 terhubung ke pin 7, lalu input 3 dan 4, input 4 terhubung ke pin 4. Input 3 terhubung ke input 3. Seperti itu ya. Jadi pin 5 di sini terhubung ke input 3, lalu pin 4 di Arduino Uno terhubung ke input 4. Lalu pin 6 Arduino Uno terhubung ke input 1, lalu pin 7 Arduino Uno terhubung ke input 2, lalu pin 10 dan 9, pin 10 Arduino terhubung ke enable 1 dan 2, pin 9 Arduino Uno terhubung ke enable 3 dan 4. Lalu untuk source code-nya dapat dilihat. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel. Dapat dilihat ya masing-masing. Ada variabel enable 1 dan 2, rate motor, direction, dan velocity atau kecepatan. Lalu terdapat left motor, direction, dan velocity, di mana enable 1 dan 2 mewakili pin 9 dan 10. Lalu right motor, direction, dan velocity mewakili pin 4 dan 5. Lalu left motor, direction maupun velocity mewakili pin 7 dan pin 6. Lalu ada deklarasi atau inisialisasi pin 4 sampai dengan pin 7 berfungsi sebagai output. Lalu kondisi enable 1 dan enable 2 berarti pin 9 dan 10 kondisinya high untuk di void setupnya, untuk deklarasi awalnya. Lalu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 2 kondisi 7 ya, berarti terdapat 7 kondisi void, di mana kondisi awal itu right motor, dan kondisi kedua left motor, kondisi ketiga maju, kondisi keempat mundur, kondisi kelima kiri, kondisi selanjutnya kanan, lalu kondisi terakhir berhenti. Nah, berarti ini untuk void right motor untuk kondisi motor yang pertama atau motor di sebelah kanan. Lalu kondisi left motor berarti kondisi motor sebelah kiri, berarti motor kedua, di mana void right ataupun yang left ini untuk menggerakkan kedua motor tersebut ya. Lalu untuk void maju, mundur, kiri kanan maupun berhenti itu untuk kondisi maju untuk melakukan
gerakan motor maju. Dimana untuk gerakan motor maju, motor kanan dan kiri akan bergerak secara clockwise. Artinya apabila kondisi right motornya kondisi false dan left motor kondisi false, lalu kondisi PWM-nya yakni atau analog right-nya kondisinya 200, duty cycle dari si PWM maksimal 255 ya. Maksimum duty cycle PWM 255. Lalu maksimum putaran dari motor 9393 RPM. Nah, dapat dikalkulasikan 9393 lalu dibagikan dengan maksimum duty cycle PWM, ketemulah 36,83 sekian, lalu dikalikan dengan nilai analognya yakni 200. Berarti akan ketemu untuk kecepatan dari putaran motor yakni 7367. Nanti untuk putaran motor seperti ini kecepatannya. Lalu apa nih maksudnya false ataupun true? Di sini ada false dan true. Nah, untuk kondisi false artinya putaran motor akan ke kanan atau clockwise searah jarum jam ya. Apabila kondisinya true, maka kondisinya akan counterclockwise. Artinya nanti untuk RPM-nya di sini akan ada minus 7000. Nah, berarti kalau clockwise di sini tidak ada minus ya. Lalu gimana nih untuk kondisi yang kiri? Kondisi yang kiri analog right-nya kan 200 untuk enable 1, enable 2-nya kondisinya 0 analognya. Lalu right motor ataupun left motor, right-nya false, left-nya true. Nah, apabila false, kita lihat nih yang di maju. Kondisi false artinya clockwise. Berarti akan muter clockwise motor yang sebelah kanan, kecepatannya plus 7367 RPM. Lalu untuk motor kiri, kondisinya true, artinya akan true itu artinya akan minus. Akan tetapi karena kecepatan atau analog right-nya itu 0, maka kecepatannya akan 0. Seperti itu ya. Sama dengan motor kiri. Di sini motor kanan inverse dari motor kiri. Berarti untuk motor kanan ini berarti putaran motornya 7367 jalannya RPM-nya. Lalu motor kiri akan kondisi false, berarti kecepatan dari si motor akan 0. Seperti itu ya. Lalu ada void berhenti, di mana void berhenti tersebut berfungsi sebagai untuk memberhentikan motor kiri ataupun kanan. Jadi kondisi keduanya akan low. Lalu di sini ada void loop. Dari 7 void tersebut yang digunakan hanya 5 void, yakni mundur, kiri, kanan, maju, kanan, kiri, dan berhenti. Seperti itu ya. Lalu tiap durasinya dapat dilihat saya pukul rata dengan durasinya yakni 3 detik atau 3000 milisecond. Lalu terdapat program while 1, artinya pengulangan ini hanya 1 kali. Kita coba start simulasi. Ini untuk program lengkapnya ya. Coba simulasi. Kita reset dulu. Lepas. Ini kondisi mundur. Ini diginin aja biar kelihatan. Kita ulang. Nah, kondisi yang dieksekusi mundur. Lalu kiri. Lalu selanjutnya kanan. Lalu selanjutnya maju. Selanjutnya kanan. Sorry, kita ulangi. Mundur sekarang yang dieksekusi. Kiri.
lalu kanan, lalu maju, lalu kanan, lalu kiri, lalu berhenti. Sudah sesuai ya. Coba kita ulangi. Tahan reset, mundur dieksekusi, lalu kiri, selanjutnya kanan, lalu maju, lalu kanan, lalu kiri, lalu berhenti. Sudah sesuai ya, dengan durasi yakni 3 detik tiap-tiap void yang akan dieksekusi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yakni interrupt. Untuk interrupt, komponennya berbeda dengan motor DC. Yang digunakan ialah rangkaiannya ya. Yang terhubung ialah push button, resistor 10 kilo ohm, LED, lalu terdapat 2 buah resistor 300 ohm. Lalu untuk push button terhubung ke pin 2, LED 1 terhubung ke pin 8, LED 2 terhubung ke pin 13. Lalu untuk source code-nya, di mana terdapat 2 variabel. 2 variabel ini mewakili pin 8 dan 13. Lalu pin 8 dan 13 difungsikan sebagai data type integer. Lalu void setup, di mana void setup ini untuk menginisialisasi setiap pin ataupun interrupt, di mana variabel tadi yang LED 1 dan 2 berarti pin 8 dan 13 difungsikan sebagai output. Lalu LED 1 dan 2 kondisi awalnya yakni low. Lalu diinisialisasikan juga untuk mengattach interrupt atau memanggil interrupt dengan syarat yakni ISR1. ISR1 ini interrupt subroutine 1 dengan kondisi falling. Falling itu berarti kondisinya dari high ke low. Kalau rising dari low ke high ya. Ini interrupt ke 0 ya. Lalu void loop. Void loop itu untuk mengeksekusi program secara pengulangan, di mana untuk LED 2 berarti LED 2 itu yang ini ya, yang mati hidup. Dengan eksekusi program pengulangannya, LED 2 ini nyalanya di jeda atau durasinya selama 1 detik, lalu matinya durasinya selama 1 detik, terus gitu pengulangan. Nah, akan tetapi dia akan ke interupsi apabila kepanggil nih channel 0-nya. Channel 0-nya itu kan berarti channel 0-nya kan berada di pin 2 ya. Pin 2 ini. Nah, apabila ditekan si area pin 2 yang terhubung ke push button ini, maka LED 1 yang menyala. Lalu LED 2-nya kondisi low, sesuai dengan script yang ada ya. Nah, ini interrupt subroutine 1. Jadi kondisi untuk interrupt subroutine. Lalu untuk interrupt subroutine sendiri dapat dilihat ya. Di sini LED 2-nya kondisi low sudah benar. Lalu untuk LED 1-nya kondisinya high. Nah, gimana nih cara ngilangin dari interrupt? Nah, nanti harusnya kan ditambahin program detach interrupt. Caranya hampir sama dengan attach interrupt. Masukin pinnya berada di mana, lokasi pinnya ya. Lalu interrupt subroutine keberapa, lalu kondisinya apa, falling, rising, atau change, atau ada perubahan gitu ya. Apabila falling atau rising, change itu dapat keduanya dieksekusi, seperti itu. Nah, untuk interrupt berarti sudah selesai juga. Coba kita reset. Nah, kondisinya
Kan void loop nih yang dieksekusi sekarang ini. Nah, apabila ditekan si button, nah ditekan itu kondisi dari high ke low ya, interruptnya kepanggil. Nah, maka akan seperti ini yang dieksekusi, LED 2 low dan LED 1 high. Oke, sudah cukup penjelasannya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan tentang forum ke-12 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani STMT. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.